Silakan yang media. Tangan mundur dikit. Geser dikit. Geser. Wartawan mau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara yang mendampingi pada saya pada saat ini adalah Bapak Wakil Gubernur, ada kemudian dinas kesehatan kemudian dinas kesehatan kota Samarinda. Kami ingin menyampaikan kembali update perkembangan COVID-19 di Kalimantan Timur. Jumlah kasus di Kalimantan Timur itu ada 35. Dari 35 itu yang negatif ada 10, sisa 25 itu terdiri dari Balikpapan rumah sakit Kalimantan 17, 8 negatif. Kemudian rumah sakit Wahab Sahrani 3 orang. Dua negatif, 1 positif. Kemudian rumah sakit Parikesit ada 2 orang. Belum. Jadi 2 tadi bukan negatif, masih menunggu hasil laboratorium Departemen Kementerian Kesehatan. Rumah sakit Parikesit 2, rumah sakit Bontang 1, rumah sakit Grogot 2. Nah, kami mau jelaskan terkait dengan yang positif tadi sedikit, tapi jangan berlebihan jelaskan. Jadi ceritanya jangan terlalu lebih jelaskan ya. Kalau pun ada juga mengembangkan biasanya bahwa yang positif tadi itu dari 3 pasien di rumah sakit Wahab Sahrani, saya sebut saja rumah sakit Wahab Sahrani, itu setelah dilakukan kontak tracing adalah dari Bogor. Ada kegiatan sebuah pertemuan dan juga hadir di 17 salah tiga dari 17 yang di Balikpapan itu juga ikut di Bogor bersama-sama dengan 3 orang yang di rumah sakit pelaksanaan ini. Mudah-mudahan itu juga hasilnya negatif. Jadi yang bersangkutan sudah dilakukan kontak tracing, bahwa
yang bersangkutan beberapa saat setelah pulang dari pertemuan di Bogor itu juga sempat melakukan kunjungan ke Jakarta mungkin beberapa saat, kemudian setelah pulang ke Samarinda ke Bultang, tapi itu pakai mobil pribadi, jadi tidak bersentuhan dengan orang lain dan ada kegiatan keluarga. Keluarganya juga tidak ada di sana, jadi tidak jarang. Mungkin ke Bang lagi depan, mau berani nggak? Sampai di mana itu? Marahin aja buat keluarga. Bontang. Ya. Nah, sampai ke sini dia melapor ke Dinas Kesehatan Kota Samarinda melalui nomor 112. Jadi ini yang kita inginkan ketika ada warga memenuhi kesadaran yang tinggi untuk segera melaporkan kondisi kesehatannya. Karena dia ingat bahwa dia berinteraksi dengan orang yang meninggal karena COVID-19 yang berasal dari Solo. Dan kondisi daripada orang ini yang tadi terkonfirmasi ini mengalami kesehatan membaik. Ya. Jadi kesehatannya baik, semakin membaik. Informasi yang dapat saya terima. Kemudian Kalimantan Timur juga menyiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan berkembangnya COVID-19 ini dengan menyiapkan lebih kurang 111 tempat atau bed tempat orang sakit di 15 rumah sakit yang ada di Kalimantan Timur. Dari 15 itu ada 5 terkait dengan COVID-19, yaitu rumah sakit Wahab Sahrani dan rumah sakit Yusuf Balikpapan. Tapi rumah sakit lainnya juga disiapkan seperti rumah sakit yang ada di Bontang, rumah sakit yang ada di Pasir, rumah sakit yang ada di Bukar, dan juga Berau. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi. Persoalannya sekarang adalah kita mengalami kekurangan peralatan, misalnya bahan-bahan disinfektan kurang, kemudian juga alat pelindung diri APD seperti baju astronot, kemudian masker, kemudian apa lagi? Ya, alat-alat kita kekurangan. Mudah-mudahan kita segera cepat, dan kemarin sudah dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan kesepakatan dalam rangka pengadaan bahan-bahan yang tadi kurang, yaitu melakukan revisi atau usulan-usulan terhadap anggaran yang bisa dilakukan, revisi terbatas. Di samping itu memang kita sedang melakukan persiapan
dengan melakukan revisi terbatas terhadap anggaran, juga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, yaitu dengan Kementerian Kesehatan. Dan yang jadi persoalan bahwa produsen juga mengalami keterbatasan di dalam memproduksi barang-barang tersebut, baik itu disinfektan, masker maupun alat-alat pelindung diri lainnya. Saya kira juga yang paling tidak kalah penting di dalam menghadapi ini adalah saya minta kepada kawan-kawan media juga melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga kebersihannya, menjaga jarak. Kalian ini sudah melanggar jarak, mestinya harus menjaga. Mereka mau corona. Nah, ya, tapi tidak apa-apa. Ini aman semua. Juga di dalam surat edaran gubernur sudah mengimbau kepada seluruh masyarakat, karena kemarin setelah melakukan rakor terbatas di Balikpapan dan Forkopimda dan pimpinan pemerintah daerah se-Kalimantan Timur, Bupati Wali Kota, yang disepakati adanya antara lain melakukan penghentian sementara kegiatan belajar mengajar sampai dengan tanggal 1 April 2020 ini. Membatalkan sementara atau menunda kegiatan-kegiatan pertemuan atau orang-orang yang saling berkerumun, bisa kira-kira 5-4 orang saja itu dibatalkan, seperti rapat-rapat, seminar, diskusi segala macam. Kemudian juga melarang namanya itu ke luar negeri bagi pejabat. Sampai itu juga sekolah-sekolah diistirahatkan selama 2 minggu, dan bagi para pejabat negara, ASN atau PNS disarankan untuk melakukan pekerjaan di rumah. Jadi untuk menghindari merebak dan berkembangnya COVID-19. Di samping itu juga pemerintah daerah membentuk yang namanya gugus tugas, gugus tugas, dan menunjuk juru bicaranya itu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi nanti supaya ini tidak terjadi tumpang tindih berita, nanti terjadi miskomunikasi dan informasi, nanti akan keluar secara reguler dengan update setiap jam 12 siang setiap hari. Jika ada berita di luar itu sumbernya lain, jangan langsung disebar, dikonfirmasi dulu dengan gubernur, kemudian gugus tugas, wali kota, bupati yang ada, supaya jangan menimbulkan hoax. Dan sudah ada hoax. Waktu gubernur dianggap dan dipadatkan apa? Positif.
Sudah Pak. Kemudian wali kota juga sama. Lagi gitu. Sempat ditulis di running text di TV1 Ice. semua orang jadi repot komunikasi. Jadi saya kira memang ini adalah kita harus melakukan yang disampaikan oleh Presiden, oleh pemerintah pusat, oleh gugus tugas pusat. Kita harus sama-sama menghadapi melawan virus COVID-19 ini. Tidak, sampaikan kepada masyarakat, nggak usah panik. Cukup yang panik itu gubernur saja. Untuk belum stres. Yang cukup gubernur saja, wali kota saja, wakil gubernur saja yang panik. Yang lain nggak usah panik, nggak usah panik. Dan berikan kami kesempatan untuk panik masyarakat jangan panik. Ya, itu. Tidak bisa kita hindari persoalan itu. Ketakutan masyarakat itu tidak bisa kita bendung. Kenapa? Karena mereka memiliki informasi dari berbagai belahan dunia dan itu merempak ke seluruh dunia. Jadi sudah itu. Lalu makanya tadi tetap saja dilakukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, kabupaten kota, gubernur sampai ke pemerintah pusat. Dan sampai sekarang ini tidak ada lockdown, itu tidak ada. Yang kemarin gubernur melakukan lockdown itu orang ada. Artinya itu hanya dalam bentuk isolasi terbatas dengan melakukan penghentian beberapa kegiatan yang sifatnya kerumunan manusia. Kadang-kadang tadi diadu domba dengan gubernur dengan presiden. Tapi tidak usah ditulis ini. Buktinya gitu, gubernur melampaui kewenangan presiden. Tapi di sini bagus-bagus suara. Saya kira itu pengantar saya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dan tidak dapat saya jawab. Ini pasukan yang ahli jauh dari kepada saya, yang kiri kanan saya di dalam. Ya, ada di pelabuhan yang punya ahli. Tanyakan saja ya, apa saja nanti supaya nanti beliau bertanggung jawab. Saya hanya pengantar saja. Ya. Supaya itu silakan kalau ada yang bertanya dari media mana. Di belakang itu paling dua. Saya salah satu dari Menteri Pariwisata. Saya masuk ke David Haryadi Masur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Gubernur dan juga wali kota dan unsur muslimin. Saya Saudara Sari dari Merdeka Lencok. Saya langsung bertanya kepada Bapak Direktur Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani, Dr. David Haryadi Masur. Saya ingin bertanya, per kemarin kita tahu bahwa 3 pasien ini kondisinya membaik. Lantas hari ini diumumkan oleh pemerintah pusat bahwa di Kaltim ada 1 pasien dan diketahui diumumkan kami betul baru saja itu ada di AWS. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan kondisi pasien hingga hari ini, Pak? Hingga hari ini dan keluar hasilnya bahwa yang AWS itu positif COVID-19. Dan kedua, dengan ditemukannya positif di AWS ini, apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk menangani pasien ini, Pak? Dan berapa dokter spesialis yang dilibatkan untuk terus memantau kondisi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama tentang kondisi pasien. Saya jelaskan dulu bahwa kondisi pasien sampai hari ini gejala klinisnya masih tetap baik.
Jadi pada saat pasien masuk di tempat kita pertama kali di hari Sabtu tanggal 14 Maret itu demam, istilahnya febrile itu demam tidak terlalu tinggi, tetapi mulai hari Minggu, Senin, Selasa sampai tadi pagi itu suhunya sudah normal, kondisi baik, batuk sudah sangat jauh berkurang, kemudian kondisi pasien stabil dan keluhan lain tidak ada. Jadi sampai hari ini, apakah ada korelasi antara hasil positif dengan keadaan klinis? Itu belum tentu ada korelasi. Apalagi hasil ini kan hasil pada saat pasien masuk yang diambil, jadi di hari Sabtu baru hasil keluar hari ini. Jadi mungkin saja memang positif itu bisa ada karena ada di beberapa tempat lain yang pasiennya juga dinyatakan sembuh meskipun tidak virus corona. Saya kira jelas itu ya. Kemudian langkah-langkah apa yang diambil oleh Rumah Sakit Abdul Sarani terhadap pasien ini kita tetap. Jadi protokol penanganan pasien ini sesuai dengan yang diedarkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian yang diperkuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kota Samarinda kita tetap lakukan. Tidak ada terapi khusus untuk pasien corona. Yang kita terapi hanyalah gejalanya saja. Jadi simptomatis kalau demam kita beri obat demam, kalau dia batuk kita beri obat batuk. Karena seperti pernah yang saya sampaikan di hari Sabtu pada saat kita melakukan press release bahwa corona ini adalah penyakit yang jenisnya baru, yang sampai saat ini masih belum ada pengobatan untuk virus. Sedangkan virus yang diketahui ada pun memang tidak ada obatnya, apalagi corona yang baru. Jadi seperti itu. Kalau masalah dokter yang menangani, saat ini kami melibatkan semua yang dokter di rumah sakit yang ada hubungan langsung dengan pasien. Karena saat ini pasien hanya demam dan batuk, maka yang sekarang ini adalah dokter spesialis paru yang terlibat. Kami punya sekarang itu ada 4 dokter spesialis paru yang terlibat langsung dengan penanganan pasien itu. Kemudian juga beberapa perawat dan ahli gizi yang kami libatkan. Ya. Pertanyaannya ya Pak Dokter. Langsung aja Pak, Tribun KP. Makanya tadi itu sudah dijelaskan sama Pak Bu, apakah pegawai ini dikerjakan di rumah atau seperti apa, menjelaskannya lagi Pak. Mungkin sistemnya seperti apa, apakah gimana gitu Pak. Yang kedua, beredar juga isu bahwa satu orang yang kena corona itu dirujuk dari rumah sakit sampai seberang. Dengan seperti itu Pak. Bagaimana ya ini kan menangkal hoax ya. Jadi kita sebagai di situ kayak apa saat di situ tersebar, kemudian bagaimana observasi awal. Tadi kan Pak Guru sempat menyampaikan bahwa semua orang yang terindikasi atau ODP tadi itu saling berkaitan. Mereka sama-sama Salatiga dan lain-lain dari Jakarta. Nah, setelah pemeriksaan awal, apakah langsung di RSUD atau dia dirujuk dari rumah sakit mana atau dari paskes mana Pak? Nah, setelah itu mungkin observasinya apakah ada perawat-perawat yang menangani awal atau apakah sudah diperiksa juga dan lain-lain, karena ini khawatirannya kan akan menyebar luas begitu. Terima kasih. Baik, jadi pasien ini tidak dirujuk dari rumah sakit lain. Jadi pasien ini seperti disampaikan oleh Pak Gubernur tadi, pasien melaporkan diri ke call center 112 Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Karena pasien ini ada riwayat kontak dengan klaster yang di Bogor yang meninggal di Solo, pihak DKK langsung menyatakan pasien ini adalah PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi pasien dijemput oleh tim DKK langsung ke rumahnya, kemudian dari rumahnya langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi tidak melewati rumah sakit. Jelas. Perawat yang kontak, kalau di kami perawat sudah menggunakan APD pada saat kontak. Demikian juga petugas dari DKK, ya betul langsung. Jadi pasien dijemput ke rumah oleh petugas yang sudah memakai APD dari kantor DKK. Kemudian pasien dibawa ke ambulannya langsung ke ruang klinik, jadi tidak ada UGD. Sehingga pasien ini tidak kontak lagi dengan orang lain, disambut oleh petugas kami di ruang isolasi lengkap dengan APD. Jadi untuk precaution atau perlindungan petugas sudah kami laksanakan sesuai dengan protokol. Warga di rumah sudah diobservasi juga. Warga mereka di rumah, yang di rumah. Nah, yang di rumah ini dari dinas kesehatan. Nah, yang di rumah itu di luar. Iya, coba dari dinas. Yang nyebut Tracingnya apa? Ya, sejak pasien diisolasi, kami sudah melakukan kontak tracing ya, semua yang kontak dengan pasien. Pasien kita ini sangat kooperatif,
ya, sejak kepulangan dari acara di Bogor, ya, ASEAN ini memang punya media sosial, WhatsApp group. Jadi memang teman-temannya yang sama-sama dalam acara di Bogor itu sudah memberitahukan bahwa ada salah satu teman mereka yang ikut acara itu diisolasi, sehingga ASEAN ini sudah memakai masker dan melakukan isolasi di rumah secara mandiri. Ya, jadi kontak tracingnya sudah kami telusuri dan memang ASEAN ini hanya di rumah saja, ya, sejak datang dan memakai masker. Jadi pasien langsung menelpon 112 dan kami datang untuk menjemput dan mengantar ke rumah sakit AWS. Dokter, yang 2 pasien gimana Pak Dokter kondisinya saat ini? Namanya tahu nggak? Alias rahasia. Satu. Pak, yang Pak David. yang kerja di rumah di mana Pak? Yang Pertanyaan untuk Pak David. Rumah sakit Pelaksanaan siap. Pak, nama saya Supri dari Info 1.com. Ada yang beredar bahwa keluarga pasien terganggu terkait adanya pengawasan yang ketat kepada pasien yang ada di rumah sakit. Bahkan pasien atau keluarga pasien dia mengajak keluar. Nah, ini akan membuat mengatasi masalah ini pihak rumah sakit sehingga bisa mengatakan keluarga pasien yang ada di situ tidak terganggu atau keluarga pasien yang menjaga di situ lebih enjoy, tidak merasa ketakutan. Terima kasih. Saya tidak mendapat info seperti itu. Saya tiap hari di rumah sakit dari pagi sampai sore, bahkan malam di rumah sakit. Saya tidak menemukan ada keluarga pasien yang panik. Tetapi memang kita memperlakukan mulai kemarin bahwa rumah sakit tidak mengadakan jam besuk. Jadi pasien tidak ada di besuk, gunanya adalah untuk mencegah kerumunan massa yang lebih banyak di rumah sakit. Tetapi pasien boleh ditunggu keluarganya, jadi tunggu keluarga pasien tetap ada, hanya saja di besuk tidak boleh. Jadi jam besuk yang 2 kali, yang ada jam 11 sampai jam 1 dengan jam 5 sampai jam 7 malam itu ditiadakan sampai pada waktu yang tidak bisa kami tentukan. Jadi masalah kepanikan itu saya kira itu mungkin isu yang tidak benar. Karena sampai hari ini belum ada cerita seperti itu. Ya. Saya Dokter. Dari Samarinda Pos, ada beredar kabar kan APD di rumah sakit umum hanya cukup untuk hari kemarin belum. Ya, mengenai APD sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, dan masalahnya ini bukan hanya di kita tapi di seluruh Indonesia. Karena memang di distribusinya yang kosong. Jadi untuk mengantisipasi kekurangan seperti apa? Kalau untuk APD masker, kami sekarang masih ada persediaan, tetapi untuk mengatasi kalau ini habis kami terpaksa membuat. Jadi kita kembali ke zaman dulu lagi, masker kita buat dari kain. Kalau untuk APD yang lain seperti kacamata, sepatu dan segala macam baju, kami menjahitkan sendiri baju, kemudian untuk sepatu dan kacamata kita reuse, jadi bisa disterilkan kembali dan boleh dipakai jas seperti mana? Pakai jas hujan gitu kan? bukan jas yang seperti jas operasi. Tapi yang penting jas itu adalah cairan air. Karena kan yang kita khawatirkan kalau infeksi ini menular dari cairan tubuh pasien. Nah itu tugas harus dilindungi dengan baju APD. Jas hujan juga boleh dipakai, cuman jas hujan ini resikonya gampang bocor, misalnya terkait atau apa dia robekkan. Kalau APD yang khusus itu memang dia tidak mudah robek atau bocor. Sehari butuhnya berapa baju jas hujan? Tergantung berapa orang petugas yang masuk ke kamar pasien. Kalau dokter 1, perawat 1, petugas gizi atau makanan 1, petugas laboratorium 1. Jadi bisa 4 sampai 5 untuk 1 pasien. Satu hari. Satu hari. Kali 3 berarti dok ya? Kali 3 pasien. Nah, kan satu ruangan dengan pasien. Jadi masuk sekalian langsung. Pak, pernah ini Pak, ini Pak Dok, ini ada kemarin kan 2 hari lalu Pak Tito sudah mengeluarkan dari Octava dari presisi dan Solar. Octavianus dari presisi. Ini Pak terkait dengan permendagri yang dikeluarkan oleh Pak Tatian terkait dengan eliminasi dan relokasi APBD. Seperti yang tadi Pak, APBD kan
APD kurang. Kemudian kapan akhir waktu untuk melaksanakan APD? Saya untuk jangan diselesaikan. Ya, jadi ada surat edaran instruksi nomor 7 tahun 2020 ya, bulan Maret tanggal 16. Nah, jadi itu sudah sesuai dengan yang dilakukan, bahwa diperkenankan melakukan revisi perbaikan dengan anggaran-anggaran yang dapat dilakukan. Dan ini semua termasuk juga perintah untuk kepala-kepala daerah atau pejabat negara yang ada di daerah atau PNS dapat dan dihimbau untuk melakukan kegiatan dari rumah. Nah, itu terserah saja, tapi saya kira ini himbauan yang menurut saya harus ditaati, karena pasti ini adalah yang paling aman ya. Sampai dengan para pejabat dua tingkat level di bawah kepala daerah, yang kemudian eselon 1, eselon 2 dan eselon 3. Kira itu berapa tuh Pak? Itu berapa tuh anggarannya? Nggak mesti keperluan berapa, ini berapa yang keperluan, jadi kita kemarin sudah dibahas oleh Pak. Ya, mengenai pergeseran anggaran ini ada dari dinas kesehatan, ada juga dari BPBD, ada juga yang cadangan. Saya mau sampaikan juga ini bahwa kondisi timur LB satu kasus dan LB Pak ini mau jelaskan. Yang pertama saya sampaikan bahwa Samarinda dalam hal rapat sudah melaksanakan dengan telekonferensi, karena memang Kota Samarinda sudah memiliki peralatan yang cukup, dan hari ini rapat koordinasi dengan Forum Sida yang membicarakan tentang COVID-19 sudah dilakukan. Ada pun masalah anggaran, dan saat sekarang lagi pembahasan antara ketua tim DAPD Kota Samarinda, yaitu Sekretaris Daerah, dengan instansi terkait, dan besok sudah ada gambarannya. Sebagaimana yang disampaikan Pak Gubernur, anggarannya nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan lanjut. Kenapa? Karena untuk penanganan di Mapsarani itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, walaupun pasien yang positif tersebut adalah warga Samarinda. Menyikapi adanya kasus satu Samarinda, seperti apa? Apakah akan lebih intens lagi atau seperti apa? Ya, saya menghimbau kepada kita semua, sebagaimana kebijakan secara nasional dan provinsi, kita harus taat untuk tidak bergerombol, tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang besar, termasuk para ASN kita juga harus disiplin, karena kita memberikan kebijakan sebagaimana arahan dari Bapak Mendagri untuk melaksanakan pekerjaan di rumah supaya melaksanakan tugasnya yang baik, termasuk juga pelayanan, dan kami juga sudah rapatkan terutama dalam pelayanan di Dinas Catatan Sipil dan juga perizinan. Di perizinan ada yang kita stop untuk selama 2 minggu, sedangkan di dapil tidak usahakan tidak ada kontak, karena tidak ada juga mungkin administrasi yang terlalu mendesak yang bisa kita tunda dulu sampai tanggal 30. Termasuk juga disiplin dari anak-anak kita ya, yang dia libur bukan libur sama sekali. Dia libur artinya tidak turun ke sekolah, tetapi dari dinas pendidikan mulai kemarin saya sudah sampaikan untuk merapatkan dengan guru-guru untuk memberikan tugas kepada anak didik kita. Dan sampai libur di sekolah dianggap boleh berjalan kemana, bermain dan lain sebagainya. Intinya adalah kita disiplin. Saya sendiri karena yang ditulis oleh adik-adik semua begitu besar, tadi begitu juga tulis kemarin juga ada beberapa media, dan saya juga disiplin. Saya baru keluar ini
Ya, saya tanya sama Dinas Kesehatan Pak Smith dengan Ibu Dr. Sari Parulma sebagai Direktur Rumah Sakit, apakah saya bisa ngikutin preskripsi karena belum saya juga terbawa dulu mau izin saya oh ya gabung gitu ya. Jadi intinya kita disiplin ya, kita disiplin semua karena ODP itu adalah saat sekarang pasti akan lebih banyak lagi kalau melaporkan diri. Kenapa? Karena pergerakan Kota Samarinda bukan hanya ASN di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, termasuk instansi provinsial, termasuk juga lingkungan Tanggal mungkin beberapa hari ini kemarin dan ke depan mungkin ada yang pulang dari beberapa daerah yang telah ditentukan ada pasien positif, sehingga melaporkan diri kepada 112. Karena 112 ini ada Pak Gubernur, ada di kami ada comment center, ada ruang komando yang ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informasi, dan langsung kita teruskan sesuai dengan kebutuhan termasuk Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan langsung merespon. Itu yang kita lakukan sehingga kita lebih banyak tahu masyarakat kita, warga Samarinda yang dari beberapa daerah di Indonesia yang saat sekarang sudah positif, terutama dari Jakarta. Masa lockdown juga? Nah, itu kan ada media aja yang bilang lockdown. Dan memang kita kan bagaimana membatasi kegiatan. Bisa ke Pak Andi atau Rosa Pak? Boleh disampaikan Pak? Ini saya sampaikan Dr. Rensa, dia adalah kepala bidang di Dinas Kesehatan yang menjemput kemarin. Dan tadi saya tanya juga bagaimana pada saat menjemput dan sebagainya. Tadi kan tadi dijelaskan. Pak, data ODP sampaikan Pak. Progres untuk ODP, PDP baik di Kaltim maupun Samarinda Pak. Iya Pak. Per jam sekarang. Perkembangan ODP Pak. Sekaltim, kalau bisa dirinci per kabupaten kota, kemudian apakah ada peningkatan status dari ODP menjadi PDP? Itu aja Pak. Ya, baik. Terkait dengan perkembangan terakhir, status terakhir penanganan Gubernur. Jadi, sebagaimana tadi yang saya sampaikan oleh Pak Gubernur, itu masih bergerak. Sebenarnya, itu kalau persiapan tadi, sebagaimana tadi disampaikan. Nanti pada saat ini kita akan disampaikan bahwa pasien dalam pengawasan itu dari awal sampai sekarang itu ada 36 orang, ya 1 dinyatakan positif tadi, 10 dinyatakan negatif, sisa masih ada 25 masih menunggu hasil konfirmasi dari laboratorium kesehatan maupun dari laboratorium TKL yang ada di Surabaya. Nah, sekarang sudah dikembangkan, mudah-mudahan bisa lebih cepat nanti. Nah, terkait dengan orang dalam pengawasan, sampai saat ini ada 208. 100 sudah selesai dalam pemantauan, artinya sudah lepas masa inkubasi, dan 108 lagi masih dalam pemantauan. Nah, mohon secara detail pemantauan dan pengawasan nanti ada kami nyatakan di web, ya. Silakan bisa dilihat di web kami. Kemudian terkait dengan distribusi tadi juga sudah disampaikan bahwa Balikpapan memang paling besar saat ini distribusi pasien yang dalam pemantauan. Sudah kami sampaikan bahwa di UKM Joso jumlah yang dirawat sampai saat ini ada 18, yang negatif dan sudah keluar ada 8. Artinya tidak terkonfirmasi positif, berarti masih ada 10 yang dirawat. Masih ada 10 dirawat. Kemudian dalam sehari ada 3 yang dirawat dalam pengawasan, 1 terkonfirmasi positif, 2 masih menunggu hasil. Kemudian di Rumah Sakit Parikesit Kertanegara yang dirawat sampai saat ini ada 3. 1 sudah dinyatakan negatif dan sudah keluar, dan 2 masih menunggu konfirmasi di dalam perawatan. Kemudian di Rumah Sakit Panglima Sebaya Pasir itu ada 2, sampai saat ini ada 2 dan masih menunggu dan Rumah Sebaya ada 2 dan sampai saat ini masih menunggu. Nah, ini satu ini yang paling lama mungkin kami menunggu konfirmasi. Kalau tidak salah sudah
sudah seminggu ini belum dapat. Kami pasien semua dalam kondisi membaik. Artinya kalau lihat dari kondisinya kemungkinan besar ini akan mengarah kepada belum menjadi ODP. Kemudian ada satu di rumah sakit Abdurrahman Paya, ada 2 dirawat dan dua-duanya sudah dinyatakan negatif dan sudah keluar, tapi tidak ada lagi yang kemudian satu di rumah sakit daerah Periman, Balikpapan ya. Dan satu dan masih menunggu konfirmasi. Kemudian ada 2 di rumah sakit umum Pertamina Balikpapan dan masih menunggu juga konfirmasi. Satu baru kemarin di Taman Husada Montang juga masih menunggu, sudah diambil sampel dan masih menunggu hasil konfirmasi. Nah, kemudian ada satu pasien di rumah sakit Hermina Balikpapan ya, dan ada 2 di rumah sakit Siloam Balikpapan juga masih menunggu hasil, dan terakhir ada 1 di rumah sakit Bayangkara Balikpapan. Semua masih menunggu, jadi total yang dirawat dan masih menunggu ada 25 dari 36. 11 sudah dinyatakan negatif, 1 konfirmasi positif. Tidak ada. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa pasien positif ini melakukan perjalanan pada tanggal 9 kalau tidak salah, tanggal 8 pulang sama tidak dari Bogor, dari Jakarta. Kemudian ada 9 dari perjalanan usia mobil dengan anak dan dunia. Jadi betul tidak kontak dengan yang lain. Dan itu setelah jalan kembali. Nah, setelah kembali dapat kabar dari WA Group bahwa ada anggotanya yang anggota yang ikut dalam kegiatan di Bogor sakit. Ternyata itu yang dinyatakan positif sama meninggal yang kami isolasi. Nah, setelah itu saya aktif bagaimana disampaikan dari dinas kesehatan meninggal mereka menghubungi call center 112 dan pada tanggal 14 itu masuk isolasi. Jadi tidak ada hubungannya dengan pasien yang yang bertiga ini satu keluarga. Jadi secara teknis saya akan sampaikan setelah kondisi ini sudah dilakukan oleh di 2 ruang yang berbeda. Nah, di 2 ruang berbeda. Satu ruangan tapi beda kamar. Ya. Kalau rumah sakit saat ini kita punya 14 tempat tidur dengan 10 kamar dengan 14 tempat tidur untuk pasien dengan penyakit infeksi. Tetapi ruangan itu bisa kami ekspansi sehingga menjadi 40 tempat tidur. Kemudian saat ini pun kami kan sudah dapat tenda bantuan isolasi dari Kesdam yang saat ini sudah terpasang di rumah sakit. Cuman memang ini kan di luar, jadi mungkin kami masih mengkonsentrasikan pasien di dalam dulu. Nah, ini memang yang paling penting sekarang juga memang untuk pasien-pasien ini kan selama ini kan diseleksi oleh Dinas Kesehatan Kota, sehingga memang pasien yang betul-betul memerlukan perawatan yang memang dirujuk ke rumah sakit kami. Sementara kalau yang memang orang masih dalam ODP sudah dapat penjelasan dari call center 112 untuk tetap di rumah dan mengisolasi diri. Terkait dengan masalah kerja di rumah tadi, himbauan kerja di rumah bagaimana dengan Sudah dihimbau, sudah. Jadi untuk pegawai sudah disampaikan dan disosialisasikan surat edaran Menteri Dalam Negeri, instruksi lah seperti itu. Kemudian juga ada surat edaran Menpan RB
nomor 19 tahun 2020 tanggal 16 Maret lalu. Mereka mulai besok sudah ada di rumah. Oh, mulai kemarin, kamu ketinggalan zaman kan masih ambil. Masih aktif di kantor gubernur. Itu sebagian. Tenang aja, jadi kalau merasa aman nggak apa-apa ke kantor. Mohon maaf aja, aku hari mulai kemarin nggak terima tamu. Sampai hati juga saya juga terima tamu. Ya. Nanti kalau saya yang menyampaikan ke masyarakat, saya sendiri yang melanggar kan tidak bagus. Jadi makanya saya sudah tidak terima tamu. Pelayanan semuanya Tetap, tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali, ada pelayanan-pelayanan yang dihentikan sementara yang kemungkinan ada bersentuhan. Bahaya bersentuhan itu, apalagi positif dan negatif. Oh, boleh. Jangan terlalu coba angkat bang itu anu lampunya itu nah. Begini, jadi yang peserta pertemuan ini Bogor dalam acara tersebut ada 4 orang. Nah, 1 yang menjadi dia sekarang di mengonfirmasi tadi sangat hidup plus bapak yang dirawat ya, makanya tadi bergerak kalau dari siang itu 35 ada pasien dan semuanya belum melaporkan. tidak usah terkonfirmasi setelah jam 12 tadi. Ya, pengumuman dari Jakarta. Yang di mana kalau di bawah di rumah di bawah kan ada Pak. Tapi kalau untuk yang swasta gimana Pak? Ada kan di bawahnya Wartawan Kamu ketinggalan lagi. Swasta lebih dulu daripada yang umumkan itu. Ya. Tenang aja. Ini terusan aja. Orang dalam pengawasan pemantauannya. Ini belum pantau semua ini. Benar, mestinya ada orang dalam peringatan. Semua diingatkan. Jadi kita nggak tahu kalian ini karnier semua ini. Nah, berasa kita masuk satu pasang Mestinya. sama di Periksa kesehatan kita. Bukan orang yang ada kemungkinan. Itu semakin banyak orang yang dipantau semakin bagus. Karena itu akan memudahkan kita melakukan klaster-klasternya kan begitu. Kita seperti itu. Jadi semakin banyak pemantau. Soalnya itu maksud saya termasuk yang tidak minum kopi. Itu sebenarnya itu menjadi perlu dipantau itu. Jadi benar, kalian kan suka ngopi itu. Sekarang Pak. Ya, hati-hati. Pada ini saja, sampaikan ke masyarakat jangan panik. Hukum gubernur, wali kota yang panik, ya. Masyarakat jangan panik. Cuma tadi harus dijaga kebersihannya. Kurangi bersentuhan puasa sebulan lah, kira-kira seperti itu. Setelah puasa baru dievaluasi lagi. Kita tidak tahu apa yang dibawa oleh kawan kita yang dari Bogor tadi yang dari ya, kemudian juga yang di Balikpapan mudah-mudahan dia negatif. Yang berapa orang, 3 orang itu yang bersama-sama di Bogor yang berinteraksi dengan yang meninggal di Solo. Mudah-mudahan jangan kan. Di luar daripada itu masih ada. Kalau nggak salah di Balikpapan ada 85 orang yang dirumahkan, diobservasi. Itu adalah karyawan yang mau kerja di RDP yang di Pertamina. Jadi dia sebelum dia kerja dilakukan dulu observasi beberapa saat di rumah kan tidak ada tempat, jadi di rumah. Ada. KKP boleh dijelaskan soal KKP? Apa yang dijelaskan? Pas masuknya Pak, kan dia pakai pesawat Pak. Tapi kan dia ada thermoscanner.
di bandara, apakah kurang canggih melihat kondisi seluruh tubuh yang terkonfirmasi akhirnya hari ini, Pak? Terima kasih. Jadi memang kami tugasnya di pintu masuk negara yang ada di sini adalah di PT Pranowo. Memang salah satu instrumen yang digunakan oleh semua dunia, bukan Indonesia, adalah thermal scanner. Karena thermal scanner untuk mendetek apakah yang bersangkutan itu demam. Karena salah satu kriteria kasus adalah demam, sesak, kemudian batuk. Jadi waktu kita lewat itu tidak ada ditemukan apapun. Clear di situ. Karena masa inkubasi itu agak lama, 14 hari. Jadi orang bisa saja terdeteksi itu sudah di rumah. Dia menimbulkan gejala. Karena waktu dia datang tanggal 8 itu tidak ada semuanya, semua clear. Nah begitu nanti bisa saja karena daya tubuhnya bagus, bisa orang tidak kena. Tapi ada daya tubuh yang tidak bagus, begitu datang sampai ke rumah sekian hari kena. Sama seperti orang naik haji pulang itu clear semua, tapi begitu sampai ke rumah seminggu bahkan 10 hari detek itu. Jadi salah satunya penyebabnya itu. Jadi bukan kecanggihan alat sebagainya, karena memang suhu tubuhnya tidak menunjukkan gejala demam atau panas 38 derajat Celcius atau lebih. Ya, jadi begitu. Untuk ini Pak, tadi pasien-pasien itu banyak yang tidak ada gejala, Pak. Akhirnya adakah jaminan dari pemerintah atau dari rumah sakit untuk masyarakat yang mau ngetes diri sendiri, Pak? Apakah dia yang memeriksakan diri sendiri itu apakah gratis atau enggak, Pak? Kalau untuk tes masalah gratis atau tidaknya saya tidak punya wewenang untuk menjawab sejak awal. Tetapi kalau untuk pemeriksaan diri untuk saat ini memang tidak mungkin, karena VTM viral operator media itu juga secara nasional kekurangan. Jadi memang hanya diutamakan untuk pasien yang sudah dalam pengawasan saja yang diperiksa. Kalau untuk masyarakat, seperti saya bilang tadi, sebaiknya menghubungi call center 112, sebab di call center 112 itu akan diberikan petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, sehingga masyarakat yang khawatir dengan dirinya mengalami infeksi itu bisa mendapat arahan. Jadi paling mudah kalau merasa khawatir bisa telepon 112. Iya, betul. Atau menghubungi fasilitas kesehatan yang terdekat. Pak. Sisa-sisain besok-besok. Begini kesimpulannya, ya. Tadi kita bekerja sama, gotong royong menghadapi makhluk yang tidak kelihatan ini. Makhluk ini. Makhluk. Kita mungkin lebih takut menghadapi ini daripada menghadapi rudal Korea Utara. Kalau rudal Korea Utara itu gampang atasnya, datangi Yongkunnya, Yongkun jangan kau terbangkan barangmu itu, selesai. Kalau ini kan tidak jelas nih. Kamu dicurigai itu. Ya, jadi udah ini saja segera sampaikan ke masyarakat. Tolong bantu pemerintah, ya, agar masyarakat di rumah-rumah, keluarga di rumah-rumah segera menjaga kebersihannya, dibantu dengan seperti yang disampaikan di dalam surat edaran gubernur, surat edaran daripada perintah protokol pusat, menggunakan disinfektan kalau ada, paling tidak kebersihan dulu, tangan dicuci dengan air yang mengalir. Kalau tidak air mengalir, satu yang mengalirkan air dituangkan, satu yang cuci tangan. Kemudian juga menggunakan seperti bahan-bahan lain seperti alkohol. Karena itu kemudian tadi kembali lagi persoalan ketersediaan daripada bahan ini kita mengalami kesulitan. Tapi dengan adanya keyakinan kita bisa. Ya. Terakhir Pak KLB tadi kan perlu ada dana, Pak. Apakah soal kucuran dana dari dana bencana, Pak, berapa? Ya, ini jadi oleh sebab itu kalau disebut KLB maka kita bisa menggunakan dana-dana yang cadangan, dana-dana yang berusaha. Yang berapa Pak yang disiapkan pengawalan? Ya. Sebanyak-banyaknya, semampu-mampunya. Kira-kira Pak, berapa M?
Kira-kira semuanya banyak. Kamu kayak tahu aja berapa anggaran Kalimantan Timur. Ya pokoknya dialokasikan di dana tidak terduga. Nanti dibahas. Berapa dana yang namanya yang diperlukan kita bahas. Kita koordinasi dengan pemerintah pusat dalam hal menghadapi COVID-19 ini. Jadi pusat juga menyiapkan dana, kita bekerja sama, ya. Karena kalau pusat sudah otomatis namanya KLB, karena sudah di secara nasional sudah ada yang meninggal. Kalau Kalimantan Timur sudah cukup syarat untuk status yang namanya kejadian luar biasa. Kemudian yang terakhir saya mau sampaikan juga, ya, bahwa persoalan ini sebenarnya ada persoalan lain yang perlu kita waspadai, demam berdarah. Demam berdarah itu setiap tahunnya ada saja terjadi. Kemudian lagi TBC. TBC kita termasuk nomor 2 terbesar di dunia kasus TBC. Dan ada lagi itu juga mengandung kematian. Ada lagi yang sebenarnya yang tidak kita takuti, nah makanya kita tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu kita. Setiap tahun, setiap hari, kalau tidak salah itu ada 100 orang mati gara-gara virus jalanan yang menyebabkan korban. Sehari berarti sebulan ada 3.000 kali 360 hari setahun. Ini juga saya minta supaya yang lain diperhatikan. Ini juga dasar kita untuk menyampaikan ke masyarakat untuk tidak panik. Karena ada hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan. Ya sebenarnya jumlah kematian yang cukup besar, tapi rasanya tidak begitu ditakuti orang. Untuk diperhatikan. Jadi itu aja sementara dulu ya. Nanti lain kali kita sambung. Mungkin ada besok update, nanti akan disampaikan oleh Pak Andi sebagai jubir pemerintah, sebagai gugus tugas daripada pemerintah provinsi, dan nanti juga akan bisa berkoordinasi. Tapi sekali lagi saya minta kepada supaya sumbernya, kalau ada penerima sumber segera konfirmasi supaya jangan ada berita-berita yang hoax. Dan ini berkembang terus, kemungkinan berkembang terus. Tapi hitungan saya mungkin akhir Maret sudah selesai dengan ini. Amin. Jadi itu aja, puas tidak puas, dipuaskan. Mau tambah? Terima kasih, mohon izin Pak Gubernur. Sehubungan sesuai dengan Undang-Undang KLB dan Permenkes bahwa dengan positifnya 1 pasien di Kalimantan Timur, maka kita masuk kategori KLB. Maka saya menghimbau dalam konteks lain, menghimbau kepada pemuka-pemuka agama, mushola dan masjid, karena bulan ini bulan Rajab, sebagian besar mereka akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj. Saya menghimbau atas nama pemerintah agar membatalkan acara. Kita tidak akan kekurangan pahala karena membatalkan itu. Niat kita sudah insyaallah tercatat, dan sampai kemudian pemerintah mengumumkan bahwa kondisi sudah aman. Jadi saya minta juga nanti Pak Wali untuk menghimbau seluruh masjid mushola sampai akhir Maret ini kita putuskan seluruh kegiatan keagamaan tanpa mengurangi rasa hormat. Ini bukan urusan politik, bukan urusan sara. Saya sendiri selama ini diundang ceramah di mana-mana. Sampai akhir Maret saya putuskan saya batalkan semua acara-acara itu karena ini adalah kepentingan kita bersama. Mudah-mudahan ini juga termasuk ada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu yang ingin mengadakan acara keagamaan yang melibatkan banyak orang. Sebaiknya sampai akhir Maret ini untuk sementara dihibur. Jadi saya kira berita di WA yang mempertentangkan masalah ini mohon tidak dipertentangkan. Karena tadi saya juga dengar dari Agim sendiri di masjid mereka meniadakan sholat Jumat. Di beberapa negara Islam pun demikian. Dan tepat sekali karena Kalimantan Timur sudah masuk kategori KLB, maka
setidak-tidaknya peringatan sosial mohon dengan hormat tanpa mengurangi niat baik dari seluruh saudara-saudara kita, mohon dengan hormat agar dibatalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat Jumat sesuai dengan fatwa MUI Pusat, nanti sesuai dengan kondisi, dan karena Samarinda masuk kategori KLB, saya kira ini kita serahkan masing-masing setiap masjid. Saya kira saya tidak sampai ke sini ya. Yang paling penting tadi karena acara Isra Mi'raj cenderung dihadiri oleh 500 sampai 1000 orang. Yang penting acara itu segera di. Kalau sholat Jumat kami himbau kepada masing-masing masjid untuk karena ini khawatir menjadi isu sara, jadi kami serahkan kepada isu masing-masing. Saya kira itu saja ya. Sebenarnya kalau semua pertemuan yang dalam 1 bulan ke depan itu kita batalkan tinggal di mana itu. Fatwa Majelis Ulama rasanya diganti dengan salat zuhur dan Jumat. Sama aja. Ini ada yang kesenangan. Ada yang kesenangan ya. Termasuk tidak boleh. Ya, yang senang gitu. Wah, itu mau kumpul kita tidak dihasilkan atau misalnya boleh supaya umat dilaksanakan, karena itu petugas bisa ditulis. Saya kira itu saja, tidak ada tambahan lagi ya. Tambahan lagi saya kira itu mohon maaf lahir batin ya. Kita kembali nanti sekalian, kalian mohon sekali sampaikan ini kepada masyarakat luas. Ya, mau kita menjaga dan menahan kembangan ini mari kita bulan ke depan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada mau doorstop nggak ya, Bu?